Salah cek. Cek tes. Wih, ngomong so. Cek tes. Kita mau pakai data mana dulu ini? Cek tes. Jazakallah khairan. Langsung ini? Bisa. Wow. Tes suara dicoba. Tes suara dicoba. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan seputar fikih i'tikaf. Setelah pada materi yang pertama, yakni apa yang tadi kita sampaikan menjelang tiba waktu maghrib, bagaimana definisi dari i'tikaf, lalu kemudian hukum serta landasan dalil dari i'tikaf, serta klasifikasi umum dari i'tikaf, di mana di sana ada i'tikaf yang wajib dan ada i'tikaf yang sunnah muakkadah. Lalu kita tutup pada kesempatan di materi pertama, yakni syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf, di mana kita sampaikan ada 5 syarat i'tikaf. Yang pertama adalah niat, dan ini sudah menjadi sesuatu yang kita maklumi bersama. Lalu yang kedua, yakni bagaimana i'tikaf dilakukan di masjid. Kita telah sampaikan bagaimana kemudian penetapan masjid menurut para ulama. Ada yang menetapkan masjid berdasarkan syarat dibangun di atas tanah wakaf. Begitu pula masjid dengan definisi yang terbuka untuk umum di 5 waktu salat. Begitu pula kita sebutkan yang ketiga di antara syarat i'tikaf adalah pelakunya muslim mumayyiz aqil, orang yang ia muslim telah sempurna akalnya dan juga berakal. Lalu ada di sana suci dari hadas, dan masjid yang digunakan adalah masjid yang melaksanakan salat Jumat. Berikutnya, ikhwatal iman, ahabbakumullah, pembahasan yang tidak kalah penting adalah bagaimana masa i'tikaf. Bagaimana waktu i'tikaf. Sebagian di antara kita memaknai i'tikaf adalah sehari semalam.
Sebagian pula di antara kita memanai i'tikaf sebagaimana i'tikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa? 10 hari. Artinya, kalau dengan dua pemahaman ini tidak bisa seseorang i'tikaf, disebut i'tikaf sekedar luzumu syai', sekedar berdiam diri di masjid seperti ba'da isya sampai kemudian tengah malam, seperti ba'da maghrib sampai kemudian isya, seperti ba'da subuh sampai kemudian syuruk. Seakan-akan ini sudah keluar dari mana i'tikaf. Kalau merujuk pada dua pendapat pertama, yakni semalam atau 10 hari. Pertanyaannya, apakah hanya dua pendapat itu saja? Maka dua pendapat tersebut adalah pendapat yang kuat, di mana masing-masing pun memiliki dalil. Akan tetapi, i'tikaf ketika kemudian kita kembalikan kepada makna yang umum, maka i'tikaf ini pendapat yang sahih tidak memiliki batas minimal, la hadda lahu, tidak memiliki batasan. Seseorang ketika ia berniat i'tikaf selepas salat subuh sampai waktu syuruk, maka ia mendapatkan pahala i'tikaf. Seseorang ketika dia berniat i'tikaf dari maghrib sampai isya, maka ia mendapatkan pahala i'tikaf. Sehingga i'tikaf ini bukan sesuatu yang mengerikan. Kalau i'tikaf ini kita maknai harus 10 malam terakhir, sehingga seakan-akan kemudian 10 hari kita pindah tempat dari yang kehidupan di rumah maka full di masjid. Seakan-akan kemudian i'tikaf ini hanya terbuka untuk golongan tertentu saja. Siapa? Mereka yang bukan pegawai, siapa? Mereka yang freelance dan lain sebagainya. Begitu pula ketika i'tikaf ini diperuntukkan hanya bagi yang bisa 1 hari 1 malam, seakan-akan kemudian ini bagi yang waktunya slow saja. Maka i'tikaf tidak demikian. I'tikaf ini dikembalikan kepada makna awal, yakni luzumus syai', berdiamnya kita walaupun itu sejenak, walaupun itu hanya sesaat. Ketika kita niat i'tikaf sebagaimana dihubungkan dengan syarat-syarat i'tikaf yang 5 tadi, maka ia sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Ia sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Lalu kalau luzumus syai', berdiamnya kita, tidak berpindah, hanya sesaat dihukumi i'tikaf, apakah pahalanya sama? Jawabannya tentu saja tidak. Berbeda antara seseorang yang dia i'tikafnya sejenak dan yang i'tikafnya lama. Seseorang yang i'tikafnya ia di 10 hari pertama Ramadan dan seseorang yang i'tikafnya di 10 hari Ramadan. Jelas berbeda. Maka pahala i'tikaf ini ia tarattab. Pahala i'tikaf ini berlevel-level. Yang paling kuat, yang paling afdal, yang paling baik bagaimana? Jelas yang mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis Aisyah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Sampai kapan? Hatta yatafahullahu subhanahu wa ta'ala. Sampai diwafatkan oleh Allah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Sehingga sebagian ulama ketika telah memberikan sebuah rincian terkait dengan hukum i'tikaf, boleh di sana sejenak saja, boleh di sana sesaat saja, tetapi yang paling afdal adalah i'tikaf sebagaimana i'tikafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seruan lain, yakni bagaimana kita minimal sekali seumur hidup, sekali sepanjang hayat kita beriktikaf sebagaimana iktikafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai usia kita 40 tahun, usia kita 45 tahun, usia kita 50 tahun, ketika ditanya, apakah pernah beriktikaf sebagaimana iktikafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengatakan tidak. Jangan sampai, minimal kita pernah melakukannya. Iktikaf 10 hari. Khususnya 10 hari terakhir sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya, apa yang dianjurkan ketika i'tikaf? I'tikaf, ia ditekankan adalah berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ia menyendiri dengan penciptanya. Ia menyendiri untuk disibukkan dengan aktivitas
aktivitas-aktivitas pribadi yang notabene taqarrub kepada Allah. Tilawah, lalu kemudian berzikir, lalu kemudian beristighfar, lalu kemudian bermuhasabah. Ini adalah amalan-amalan yang sifatnya berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak akan kita jumpai bagaimana iktikaf kok kemudian full pengajian. Tidak akan kita jumpai. Kenapa? Karena ini sudah melenceng dari tujuan iktikaf itu sendiri. Ketika iktikaf ini adalah luzumu syai', berdiamnya kita, tidak berpindah, tujuan besarnya adalah kita memiliki waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu tidak ada agenda iktikaf yang kemudian di sana full kegiatan sampai-sampai tidak ada waktu untuk menyendiri, muhasabah, beristighfar, tilawah, dan lain sebagainya. Selalu harus ada momen kita berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dibolehkan seseorang ketika iktikaf? Seseorang dibolehkan ketika beriktikaf sama sebagaimana yang dibolehkan ketika di dalam masjid. Ketika di dalam masjid, seseorang ini boleh berbicara. Ketika seseorang di dalam masjid boleh makan, boleh minum, maka hal ini pun juga tidak dilarang saat i'tikaf. Sebagian di antara kita memainkan i'tikaf ini tidak boleh kemudian leha-leha, tidak boleh kemudian tidur dengan terlentang, hanya boleh tidur dengan duduk, selonjor, dan lain sebagainya. Maka ini anggapan yang keliru. Ini anggapan yang keliru. Seseorang yang beriktikaf, dia boleh berbincang-bincang, boleh dia ngobrol, selama hal tersebut adalah perkara yang berguna, selama hal tersebut adalah perkara yang bermanfaat. Disebutkan di dalam hadis dari Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu sedang beriktikaf dan Safiyah mendatangi beliau. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi suaminya. Dan jelas ketika kemudian didatangi, bukan kemudian diam-diaman. Pasti akan terjadi bincang-bincang. Pasti akan kemudian bertanya tentang bagaimana keadaan di rumah, bagaimana keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Ini bukan sesuatu yang aib. Ini bukan sesuatu yang aib. Dan disebutkan, fa'ataitu lailan fahaddathtuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibuni. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang beriktikaf, aku pun datang menemuinya di malam hari. Aku berbicara dengan beliau dan beliau pun kemudian mengantarkanku pulang. Rumah Safiyah binti Huyai ini bukan rumah yang berdempet dengan Masjid Nabawi. Berbeda dengan rumah Aisyah. Maka ketika Safiyah binti Huyai ini pulang, diantar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau pun meninggalkan status mu'takif. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan status i'tikaf beliau karena mengantar Safiyah. Dan ini bukan sesuatu yang aib. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang aib. Sebagian di antara kita ketika menganggap i'tikaf ini sesuatu yang sangat serius, maka ia ketika sudah berniat i'tikaf, lalu kemudian istrinya telepon, abi, ayah, di rumah ada ini, di rumah ada kejadian ini, tetangga ada yang begini, dan lain sebagainya. Maka sang ayah atau dirinya hanya mengatakan, sampaikan ayah sedang i'tikaf, sampaikan abi sedang i'tikaf, seakan-akan sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini keliru. Bagaimana ketika kemudian dikabarkan oleh istrinya, ayah rumah kebakaran, apakah hendak dikatakan, sampaikan ayah sedang i'tikaf? La haula wala quwwata illa billah. Ini mengantarkan Safiyah pulang saja, Nabi melepaskan status i'tikafnya. Ini bukan sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang aib. Baik, para jamaah sekalian, berikutnya perkara yang tidak kalah penting dan ini merupakan penghujung dari bahasan fikih i'tikaf secara ringkas, yakni pembatal i'tikaf. Apa saja pembatal i'tikaf? Apa yang kemudian harus kita perhatikan agar kita tidak bermudah-mudahan? Jangan sampai kita mengaku sedang beriktikaf sementara kita melakukan apa yang menjadi pembatal i'tikaf.
Setidaknya ada 5 pembatal i'tikaf yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, di antara pembatal i'tikaf adalah khuruj minal masjid, keluar dari masjid. Ketika seseorang keluar dari masjid, maka jelas i'tikafnya berakhir. Walaupun kemudian keluar dari masjidnya untuk durasi yang tidak lama, maka yang demikian ini apa? Membatalkan dan mengeluarkan status mu'takif seseorang. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Yang kedua, termasuk di antara pembatal i'tikaf adalah berjima dengan pasangan. Poin yang kedua, ini pun poin yang telah bisa kita cerna dengan logis. Tidak mungkin ketika seseorang ini yang dalam syarat i'tikaf harus suci, lalu kemudian dia berjima, yang jelas dengan jima tersebut membuat dirinya berstatus sebagai apa? Orang yang berhadas, lalu dikatakan dia masih mu'takif. Jelas sesuatu yang tidak mungkin. Maka kondisi tetap suci ini harus kita jaga. Ketika kondisi kita tidak suci, terlebih ketika kondisi kita ini dalam kondisi hadas besar, maka ini mengeluarkan seseorang dari status mu'takif. Yang ketiga, di antara pembatal-pembatal i'tikaf adalah dhahabul aql, hilangnya akal. Hilangnya akal di sini bisa kemudian hilang akal yang sifatnya sementara atau hilang akal yang sifatnya seterusnya. Hilang akal yang sementara, misalkan seseorang kesurupan. Hilang akal yang sementara, misalkan seseorang ini hilang ingatan. Atau na'udzubillah wal iyadzubillah, gila. Maka ketika seseorang ini depresi, lalu kemudian dia hendak beriktikaf di masjid, seseorang harus mengawasi stresnya dia ini sampai membuat hilangnya akal atau tidak. Ketika dia sudah hilang akal, jelas tidak bisa disebut sebagai mu'takif, orang yang beriktikaf. Yang keempat, termasuk di antara pembatal i'tikaf, khususnya bagi wanita, adalah haid dan nifas. Haid dan nifas jelas membuat seseorang, khususnya wanita, tidak dalam status suci. Sementara syarat dari i'tikaf adalah berstatus suci. Dan yang terakhir, yang menjadi pembatal dalam i'tikaf adalah riddah, murtad, keluar dari agama. Maka keluar dari agama, ia pun keluar dari syarat mu'takif. Disebutkan dalam syarat mu'takif adalah muslim mumayyiz aqil. Seseorang yang dia murtad berarti dia sudah tidak disebut sebagai muslim. Berarti berdiamnya diri di masjid tidak dihitung sebagai i'tikaf, tidak dihitung sebagai ibadah. Para jamaah sekalian, ikhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan tentang i'tikaf yang mesti kita pahami. Ini adalah fikih dasar dalam i'tikaf. Bagaimana kemudian definisi, bagaimana kemudian landasan hukum, bagaimana kemudian macam atau klasifikasi, bagaimana syarat dari i'tikaf, bagaimana mulainya i'tikaf, dan berapa lama i'tikaf itu, apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang menjadi pembatal i'tikaf. Ini adalah fikih dasar tentang i'tikaf yang harus kita semua ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita, panjang dan sehatkan fisik kita sehingga kita bisa berjumpa dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan dan dimudahkan kita untuk beriktikaf. Minimal kita bisa beriktikaf semalam, minimal kita bisa beriktikaf di momen-momen di mana kita bisa meraih Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Syukur alhamdulillah ketika kita bisa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum